Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga masih tetap semangat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fatwa Fatimah Nur Saadah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Sakina Amalia, dengan MPM 2018 1350373. Lalu ada Endi Supriyadi 2018 1350122. Idul Irsyani 2018 1350128. Muhammad Nurdin 2018 1350151. Nanang Kosim 2018 1350141. Rohma 2018 1350296. Yuliana Mulia 2018 1350323 dan Z Al-Awab 2018 1350123. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa arti dari bunga. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Contohnya, uang sebesar 1 juta rupiah disebut modal, sedangkan uang yang merupakan kelebihannya yaitu 200.000 disebut bunga atau jasa. Contoh yang kedua, jika besarnya bunga dibandingkan dengan jumlah modal simpanan atau pinjaman dinyatakan dalam persen, maka nilainya disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan dalam P%. Dan yang ketiga, seseorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000 rupiah. Itulah contoh-contoh dari pengertian bunga. Selanjutnya, persen di atas 100. Persen di atas 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Secara umum ditulis P dibagi 100 ditambah P. Rumus persen di atas 100 adalah P dibagi 100 ditambah P dikali M, di mana P adalah bunga dan M adalah modal. Contoh persen di atas 100. Hitunglah 17% di atas 100 dari 615.000 rupiah. Penyelesaian, kita masukkan rumus persen di atas 100, yaitu P dibagi 100 ditambah P dikali M. Kita masukkan 17 dibagi 100 ditambah 17 dikali 615.000. Sama dengan 17 dibagi 117 dikali 615.000, jadi hasilnya 89.358.974 rupiah. Selanjutnya, persen di bawah 100. Persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan yang jumlah antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Secara umum ditulis P dibagi 100 dikurang P. Rumus persen di bawah 100 adalah P dibagi 100 dikurang P dikali M, di mana P adalah bunga dan M adalah modal. Contoh dari persen di bawah 100. Hitunglah 7% di bawah 100 dari 316.000 rupiah. Penyelesaian, kita masukkan rumus persen di bawah 100, yaitu P dibagi 100 dikurang P dikali M. P-nya kita masukkan 7 dan M-nya kita masukkan 316.000.
sama dengan 7 dibagi 100 dikurang 7 dikali 316.000 sama dengan 7 dibagi 93 dikali 316.000. Kita dapatkan hasil 23.784.946 rupiah. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal di awal sehingga besar bunganya selalu tetap dari awal periode sampai akhir periode. Jadi, kalau misalnya kita menyimpan uang dalam 1 tahun dan bunganya diberikan per bulan, maka setiap bulan bunganya itu selalu tetap. Rumus bunga tunggal. Setelah T tahun besarannya bunga, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Kemudian setelah T bulan besarnya bunga, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Dan berikutnya setelah T hari besarnya bunga, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360. Metode perhitungan bunga tunggal. Yang pertama dapat dinyatakan dengan metode pembagi tetap. Yang kedua, metode persen yang sebanding. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan dengan metode persen yang seukuran. Metode pembagi tetap. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menentukan rumus untuk mencari besarnya bunga dari modal sebesar M dengan suku bunga P% setahun dalam jangka waktu T hari yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360 sama dengan M dikali T per 100 dikali P per 360 sama dengan M dikali T per 100 dibagi 360 per P. Bentuk M dikali T per 100 disebut angka bunga dan 360 per P disebut pembagi tetap. Maka rumus bunga tunggal di atas menjadi I sama dengan angka bunga dibagi pembagi tetap. Jika beberapa modal kurung buka M1, M2, M3 dan seterusnya kurung tutup dibungakan atas dasar bunga yang sama, maka untuk menghitung jumlah bunga dari modal-modal tersebut adalah jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga dibagi pembagi tetap. Metode persen yang sebanding. Metode persen yang sebanding digunakan jika suku bunga bukan merupakan pembagi habis 360. Sebab dengan metode ini 1 tahun dihitung 360 hari. Untuk soal seperti tersebut di atas, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung besarnya bunga berdasarkan persentase terdekat dengan suku bunga merupakan pembagi habis 360. Yang kedua, kemudian hitung besarnya bunga yang dimaksud dengan menggunakan persen yang sebanding. Metode persen yang seukuran. Metode ini digunakan jika ditentukan 1 tahun sama dengan 360 hari. Satu-satunya pembagi tetap yang bulat adalah jika bunganya 5% setahun dan pembagi tetapnya. Untuk menentukan metode persen yang seukuran, menggunakan rumus I sama dengan 5 per 100 dikali M dikali T per 360 sama dengan M dikali T per 100 dikali 5 per 365 sama dengan M dikali T per 100 dibagi 1 per 73 sama dengan M
dikali T per 10.000 dibagi 100 per 73. Bilangan 100 per 73 sama dengan 1 per 1/3 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 300. Jadi besarnya bunga 5% sebanding dengan M dikali T per 10.000 kurung buka 1 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 300. Berikutnya ada 2 soal yang akan teman-teman kerjakan. Diskonto tunggal. Bunga yang dibayar oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Ini proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal. Sehingga untuk menghitung besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan besarnya bunga tunggal. Jika besarnya pinjaman dan persen diskonto diketahui. Nah, besarnya nilai pinjaman pada saat sistem diskonto, nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayar saat jatuh tempo. Dalam judul bunga tunggal, seseorang meminjam sebesar 5 juta rupiah dengan diskonto 15% setahun. Jika masa pinjam setahun, ia akan menerima 4.250.000 rupiah. Dan setelah 1 tahun harus mengembalikan 5 juta rupiah. Dalam perhitungan demikian, nilai 4.250.000 rupiah disebut nilai tunai atau NT ya. Dan 5 juta rupiah itu disebut pokok pinjam atau nilai akhir. Berdasarkan rumus bunga, didapat rumus umum untuk diskonto sebagai berikut. D sama dengan NA kali P kali W bagi K. Dan untuk NT sama dengan NA kurangi D. Keterangan ada di bawah ya. D itu diskonto, P itu suku diskonto, K itu kontanta, NA itu nilai akhir, W itu periode pinjaman, dan NT nilai tunai. Dan ketentuan K sama dengan 100 itu untuk W dalam tahunan. Kalau yang 1.200 itu untuk bulanan. Dan yang 3.600 itu untuk harian. Dalam prakteknya, perhitungan diskonto banyak digunakan dalam wesel, sehingga nilai akhir sering diganti huruf B yang berarti wesel. Jika diminta perhitungan suku diskonto terhadap nilai tunainya, maka perhitungan dapat diselesaikan dengan bantuan P% di bawah 100. Contoh, seseorang menerima kredit dengan bunga 4% per tahun. Jika setahun ia membayar kredit beserta bunganya sebesar Rp748.500. Berapa bunga yang telah dibayarnya? Berapa kredit yang akan diterima? Jawab. Nah, nilai akhir sama dengan Rp748.500. Jika bunga 4% dari nilai tunai, maka nilai akhir adalah 104% dari nilai tunai, sehingga bunga diskonto sama dengan 4 bagi 100 tambah 4 kali nilai akhir sama dengan 4 bagi 100 tambah 4 kali Rp748.500 sama dengan Rp28.788,46.
kredit yang diterima nilai tunai sama dengan nilai akhir kurangi D. Berarti sama dengan Rp748.500 dikurangi Rp28.788,46 sama dengan Rp719.711,54. Coba kerjakan soal berikut ya. Hitunglah nilai nominal atau nilai akhir suatu hasil yang telah dikurangi dengan diskonto 36 hari dengan suku diskonto 5%. Setahun bernilai tunai Rp95.080. Silakan dikerjakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis bunga yang kedua, yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah suatu jumlah yang menyebabkan modal bertambah dalam jumlah waktu yang diberikan. Untuk konsep bunga majemuk akan saya jelaskan sebagai berikut. Jika seseorang menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun seseorang akan mendapatkan bunga sebesar P% kali modal yang disimpan. Bunga itu tidak diambil tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya atau menjadi bunga berbunga, yang artinya bunga yang diperoleh dalam suatu periode ikut dibungakan lagi pada periode berikutnya. Terjadi proses bunga turut berbunga inilah yang menyebabkan suatu modal simpanan pada tiap akhir periode pembungaan menjadi tidak tetap besarnya. Proses inilah yang dinamakan sebagai bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk adalah bungaan dari suatu modal yang pada akhir setiap jangka waktu atau periode ditambahkan ke modal dan ikut berbunga untuk periode berikutnya. Adapun perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk adalah sebagai berikut. Dalam sistem bunga tunggal, bunga selalu dibayarkan pada setiap akhir periode sehingga besarnya bunga untuk setiap masa bunga selalu tetap karena diperhitungkan terhadap modal yang besarnya juga tetap. Adapun dalam sistem bunga majemuk, bunga tidak dibayarkan pada setiap akhir masa bunga, tetapi ditambahkan langsung ke dalam modal semula dan ikut dibungakan pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga untuk setiap periode selalu berbeda dan bertambah besar karena diperhitungkan terhadap modal yang besarnya juga tidak tetap dan semakin besar. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan nilai akhir dengan masa bunga bulat majemuk. Perhitungan nilai akhir dengan bunga bulat dilakukan untuk menghitung total nilai yang didapatkan setelah dikenai biaya bunga pada jangka waktu tertentu. Perhatikan uraian berikut. Misalkan, suatu modal atau M dengan bunga I% per bulan, maka setelah 1 bulan modal menjadi M1 sama dengan M ditambah I dikali M sama dengan M dikali 1 ditambah I. 2 bulan modal menjadi M2 sama dengan M1 ditambah I dikali M1 sama dengan M1 dikali I ditambah 1. Sama dengan M dikali I ditambah 1 dikali I ditambah 1 atau sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat 2 dan seterusnya. Dari pola uraian tersebut, maka pada bulan N modal menjadi MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N. Perhatikan contoh soal berikut. Modal sebesar Rp2.000.000 dibungakan dengan suku bunga majemuk 5% per semester selama 5 tahun. Tentukan berapakah modal akhirnya. Diketahui M sama dengan Rp2.000.000, I sama dengan 5% atau 0,05, N sama dengan 5 tahun, dan yang ditanyakan adalah MN atau modal akhir.
di mana tadi kita sudah mendapatkan rumus untuk mencari modal akhir, yaitu MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N. Kita masukkan satu persatu, di mana M sama dengan 2 juta rupiah, 1 dikali I yaitu 0,05 pangkat 5. Hasilnya adalah 3.257.789,25 rupiah. Perhitungan nilai akhir dengan masa bunga pecahan. Jangka waktu proses berbunganya suatu modal tidak hanya merupakan bilangan bulat. Sisa masa bunga yang belum dihitung digunakan untuk menghitung bunga berdasarkan bunga tunggal dari nilai akhir masa bunga yang bulat. Ada contoh, yang pertama modal sebesar 4.500.000 dibungakan dengan suku majemuk 3% per bulan. Tentukan modal akhir setelah berbunga selama 5,75 bulan. Di situ ada M itu adalah modal awal, I itu adalah persentase bunga, N itu lamanya waktu, P itu masa bunga pecahan. Jadi modal akhir setelah berbunga 5,75 bulan adalah 5.334.109,85 perak. Selanjutnya kita pelajari tentang perhitungan nilai tunai. Nilai tunai suatu modal adalah modal awal yang berupa tabungan atau nilai sebelum modal tersebut dibungakan sekalipun. Nilai tunai dihitung di awal suatu periode. Perhitungan nilai tunai dibagi menjadi dua. Yang pertama, perhitungan nilai tunai dengan masa bunga bulat. Dan yang kedua, perhitungan nilai tunai dengan masa bunga pecahan. Tadi sudah kita pelajari bahwa rumus nilai akhir bunga majemuk yaitu MN sama dengan M dalam kurung 1 plus I pangkat N. Rumus tersebut dapat kita ubah menjadi M sama dengan MN per 1 plus I pangkat N. Selanjutnya, notasi dari rumus tersebut dapat kita ubah menjadi M sama dengan modal mula-mula atau nilai tunai. Selanjutnya akan kita tulis dengan NT. Dan MN adalah modal awal dengan N jangka waktu atau periode. Selanjutnya ditulis M. Jadi M sama dengan MN per dalam kurung 1 plus I pangkat N atau NT sama dengan M per dalam kurung 1 plus I pangkat N. Terdapat satu buah contoh soal. Jadi dalam suatu kasus, disebutkan Ratih menabung di bank yang memberikan suku bunga majemuk 1,5% per bulan. Ternyata setelah 7 bulan tabungan Ratih menjadi Rp1.109.844,91. Lalu, berapakah besar uang yang ditabung oleh Ratih di awal? Nah, di sini diketahui bahwa M atau nilai akhir yaitu Rp1.109.844,91 dengan persentase bunga 1,5% atau 0,015 dalam bulan. Lamanya Ratih menabung yaitu 7 bulan atau N sama dengan 7. Di sini kita menggunakan rumus NT sama dengan M per dalam kurung 1 plus I pangkat N. Dan yang tadi sudah diketahui kita masukkan ke dalam rumus, lalu dioperasikan sesuai dengan rumus dan kita akan mendapatkan nilai 1 juta. Nah, jadi 1 juta tersebut yaitu besaran uang yang Ratih tabung di awal atau disebut juga modal awal atau nilai tunai. Yang kedua yaitu perhitungan nilai tunai dengan masa bunga pecahan.
Dari rumus nilai akhir modal dengan massa bunga pecahan dapat dibentuk kembali rumus suatu nilai tunai modal dengan massa bunga pecahan sebagai berikut, yaitu NT sama dengan M per dalam kurung 1 plus I pangkat M kecil dalam kurung 1 plus W per U kali I, dengan M kecil sama dengan massa bunga bulat, W sama dengan massa bunga pecahan, dan U sama dengan lamanya satuan massa bunga bulat. Ada sebuah contoh soal, yaitu tentukan nilai tunai setelah berbunga selama 6 bulan 15 hari. Modal menjadi Rp3.500.000 jika dibungakan dengan suku bunga majemuk 3% per bulan. Diketahui M sama dengan 3.500.000, I sama dengan 3% atau 0,03, M 6, W 15, U 30. U dikatakan 30 karena dalam 1 bulan terdapat 30 hari. Lalu menggunakan rumus yang tadi sudah disebutkan, yaitu NT sama dengan M per dalam kurung 1 plus I pangkat M kecil dalam kurung 1 plus W per U kali I. Yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus dan kita operasikan juga sesuai rumus, dan kita akan mendapatkan hasil Rp2.876.875. Jumlah tersebut menunjukkan nilai tunai atau nilai awal suatu modal. Pada slide berikut ini ada 3 soal yang harus teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak video materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada pertanyaan, silakan kirimkan via WA grup ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semuanya.